Iya mah, aku nggak boleh penakut. Aku juga latihan terus. Iya, aku udah latihan. Terus aku pasti bisa. Pokoknya aku janji, aku berdoa sama Tuhan Yesus supaya aku nggak takut lagi. Iya, iya mah, iya. Tuh, kenapa sih aku kok jadi penakut gini? Teman-teman, oh, kenapa ya aku kok jadi penakut gini? Terus, apa yang aku harus lakukan? Halo Nit. Loh, kok itu matanya kayak baru nangis gitu? Kenapa ya? Kok? Jangan bohong loh. Cerita deh kenapa. Siapa tahu Kak Denny bisa bantu. Ayolah kita cerita dulu. Oh, Ayo cerita aja. Ada apa sih? aku tuh sebenarnya paham Kak Denny dan percaya kalau Tuhan itu memilih aku jadi anak yang dipercaya buat mendukung tim bola basket sekolah. Dan aku tuh tahu katanya coach basket di sekolah aku itu bisa melempar bola itu jauh dan shoot. Itu selalu masuk dan selalu jadi poin banyak buat grupku. Tapi aku tuh ragu-ragu Kak, ragu-ragu. Aku tuh merasa kadang-kadang itu nggak siap, lalu kadang-kadang sedih Kak. Kadang-kadang aku tuh dibilang sama teman-temanku kalau aku itu badanku persis sama kayak bola basket. Ulet. Terus itu lagi, katanya aku larinya kayak bekicot. Gitu. Kan sakit hati aku Kak. Dan aku itu katanya bisa-bisa kamu nanti jadi penyebab kekalahan tim kita. Kok cuman Loh, Kak Denny kan bingung jadinya. Nini itu kan anak yang percaya diri, sangat pede gitu loh. Lah kok tiba-tiba jadi kayak gini? Itulah yang bikin Kak Denny mendadak berhenti dan cuman bilang, oh. Itu kan kok gitu lagi? Ini jangan-jangan Kak Denny punya pikiran yang sama mereka yang suka bilang aku seperti bola basket dan bilang aku akan jadi apa itu yang bikin kalah, itu kan? Nah, tadi sekarang Ninit, gak boleh gitu ya. Ninit itu istimewa dan sudah Tuhan persiapkan untuk yang keren-keren, yang hebat-hebat dan indah-indah. Jadi gak boleh jadi kecil hati dan gak semangat gitu bertandingnya, menciut, mengecil. No. Lah, kamu jadi yang sekarang. Iya ya. Maaf. Ninit boleh kan? Kalau Kak Denny bilang seperti ini, kamu jangan merasa sedih. Kalau ada yang bilang ini, itu biarin aja lah. Mereka itu mungkin nggak tahu apa yang ada di dalam kamu. Lagi pula, ada satu tokoh di Alkitab yang hebat. Dan itu perempuan loh, seperti kamu. Oh ya? Apa kalau nggak salah namanya Tante Esther? Nah, bener nih, dengerin ya, perhatiin baik-baik. Esther adalah seorang ratu kerajaan Persia yang sangat cantik. Berarti kayak aku cantik gini.
Tapi suaminya Raja Ahasiweros itu tidak tahu rahasianya. Wih, apa rahasianya? Hah? Ada rahasia? Ini rahasianya. Esther adalah orang Yahudi. Sepupu Esther, Mordekai, melarangnya memberitahu raja. Mengapa ya? Karena mereka adalah orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia, sekarang menjadi Iran. Dan banyak orang yang tidak suka kepada orang Yahudi. Oleh karena itu, Mordekai melarang Esther memberitahukan asal-usul dirinya. Jadi ceritanya, saat Nebukadnezar mengalahkan kerajaan Yehuda, Mordekai ini adalah salah satu orang Yahudi yang dibawa dari Yerusalem. Esther adalah sepupu Mordekai. Setelah orang tua Esther meninggal, Mordekai mengangkat Esther menjadi anaknya. Mereka tinggal di kota Susan, tempat Raja Ahasiweros bertahta. Mordekai pernah menyelamatkan hidup Raja Ahasiweros. Kisahnya dicatat di dalam buku sejarah. Waktu pun terus berlalu. Ada seorang penasihat raja yang bernama Haman. Dia menerima hadiah yang luar biasa. Dia menjadi sangat sombong. Semua orang sujud menyembah kepada dia, kecuali Mordekai. Haman menjadi marah. Dia ingin memusnahkan Mordekai dan semua orang Yahudi. Kemudian, Haman merancangkan muslihat dan menyampaikan kepada raja. Kata Haman, ada satu bangsa yang berbahaya harus dimusnahkan. Lalu raja menyetujuinya. Haman menentukan tanggal untuk memusnahkan mereka. Hal itu menimbulkan kesedihan yang luar biasa kepada Mordekai dan orang-orang Yahudi. Mordekai datang ke istana dan mengirimkan pesan ke Ratu Esther. Mintalah kemurahan hati raja untuk bangsa kita, kata Mordekai. Kalau aku pergi ke tahtanya tanpa diundang, bisa dihukum mati, kecuali jika raja mengelurkan tongkat emas kepada orang tersebut. Orang tersebut akan tetap hidup, jawab Esther. Sekalipun Esther takut, tetapi dia mau mencoba sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Untuk itu, Esther meminta supaya Mordekai dan orang-orang Yahudi berpuasa 3 hari untuknya. Esther dan dayang-dayangnya juga berpuasa. Mereka datang kepada Tuhan. Esther dengan penuh keberanian pergi ke ruang tahta raja. Raja terpesona akan kecantikannya dan mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther. Wah, leganya Esther. Raja mengundangnya masuk dan menanyakan apa keinginan Esther. Apapun keinginan raja akan mengabulkannya. Tuanku raja, bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Baiklah, demikian kata raja. Raja dan Haman datang ke perjamuan Esther. Lalu Esther mengatakan, jika tuanku ingin mengabulkan keinginanku, besok aku akan mengatakan apa keinginanku pada raja di hadapan Haman. Haman sangat senang dan bangga sekali karena hanya dia yang diundang Esther. Hari itu, Haman membangun tiang gantungan yang tinggi yang direncanakan untuk menghukum Mordekai. Pada malam itu, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakannya di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang sudah menyelamatkannya, tapi tidak mendapat penghargaan apa-apa. Saat itu Haman datang, maksudnya ingin laporan, ia akan segera menghukum Mordekai. Belum sempat mengutarakan, raja bertanya, apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?
Dipikir Haman, dirinya lah yang akan diberi penghormatan. Maka Haman menjawab yang bagus-bagus. Oh, tentu saja. Ia harus dipakaikan pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberikan mahkota kerajaan di kepalanya. Kemudian ia harus diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Alangkah kagetnya Haman ketika ternyata semua penghargaan yang dikatakannya akan diberikan kepada Mordekai, bukan dirinya. Dan apesnya lagi, Haman yang memberikan semua itu ke Mordekai. Haman tidak jadi mengatakan bahwa ia akan menghukum Mordekai. Bahkan ia menjadi takut karena raja menghormati Mordekai. Kemudian Haman pulang ke rumah. Undangan dari raja tiba. Lalu Haman pergi ke istana untuk makan malam. Malam itu Esther baru mengatakan apa kebangsaannya. Seseorang ingin membunuhku dan bangsaku orang Yahudi, kata Esther pada Raja Ahasiweros. Siapa yang berani berbuat seperti itu? Tanyanya. Dialah Haman, orang jahat itu. Raja menjadi marah. Haman, penjaga, hukum dia. Kemudian Haman dihukum di tiang yang seharusnya direncanakan untuk Mordekai. Karena Esther, orang-orang Yahudi diselamatkan. Mereka merayakan makan besar-besaran untuk merayakannya. Sekarang kita tahu apa rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan Esther yang bukan siapa-siapa menjadi seorang ratu saat itu untuk menyelamatkan orang Yahudi. Pelajaran dari kisah Esther yang pertama adalah Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Esther yang bukan siapa-siapa, hanya orang buangan, tapi Tuhan memakai Esther. Tuhan jadikan Esther menjadi ratu. Tadinya Esther takut bertindak, tapi Tuhan memberikan keberanian kepada Esther untuk menghadap raja dan menjalankan rencananya. Melalui Esther, bangsa Israel diselamatkan. Inilah rencana Tuhan. Sekarang ini Tuhan juga bisa memakai laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak untuk menggenapi rencananya. Yang kedua, Tuhan berdaulat. Kelihatannya rencana Haman yang jahat berjalan mulus. Tetapi jika Tuhan tidak berkehendak, maka rencana Haman gagal. Bahkan seperti bumerang, rencananya berbalik mengenai dirinya. Oleh karena itu, kita harus jadi orang yang baik. Ya, bukan jadi yang jahat, karena Tuhan benci dosa. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat yang benar sesuai firman Tuhan. Oh, gitu ya Kak ya? Oh, ini berarti aku harus mencontoh Tante Esther ini. Nggak boleh takut, nggak boleh ragu-ragu. Kalau Tuhan sudah memilih aku untuk bisa bermain di tim sekolah untuk basket, meskipun aku dibilang kayak bal basket, aku dibilang katanya kalau lari seperti siput, aku tidak boleh ragu-ragu untuk terus belajar dan latihan. Benar kan Kak? Baiklah, aku akan terus memegang apa yang sudah Kak Den ceritakan supaya aku selalu ingat bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan diri kita untuk apapun yang akan kita hadapi. Oke. Dan aku harus selalu ingat Tuhan, apapun yang aku kerjakan, aku harus kerjakan dengan sungguh-sungguh dan selalu minta pimpinan Tuhan supaya aku bisa menyelesaikan dengan baik. Gitu kan Kak? Oke.
Oke, aku akan ingat apa yang dilakukan Tante Esther, bahwa kita juga disiapkan untuk hal yang baik-baik, ya kan Kak? Untuk hal yang keren-keren, untuk hal yang indah-indah. Waduh, terima kasih ya Kak Den. Dengan begini nih aku semakin tahu bahwa aku harus melakukan dengan sungguh-sungguh dengan pimpinan Tuhan kan? Dan aku yakin dan percaya aku pasti bisa, iya kan? Iya nih. Oke. Don't worry ya. Tuhan kalau sudah kasih janji, pasti bisa terjadi dengan baik, lancar dan pasti sukses. Oke. Ini nih ayat yang cocok untuk kamu hafal. Apa Kak? Di mana? Ayub 42 ayat 2. Engkau, Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ulangi lagi ya, Nit. Oke. Ayub 42 ayat yang kedua. Engkau, Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Teman-teman harus diingat, Tuhan tidak akan membuat rencananya gagal kalau kita mau menurut dan seturut kehendaknya. Ingat ya. Kak Den, terima kasih ya sudah memberikan aku pengertian yang benar supaya aku tidak takut menghadapi apapun yang ada di depanku. Ya, syaratnya sih memang aku harus terus berlatih dan percaya ya Kak ya. Thank you ya Kak Den. Tuhan Yesus berkati Kak Den. Oh, aku mau doa, aku berdoa. Ya, kita doa dulu ya Kak ya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami jadi tahu saat kami takut Engkau ada. Tuhan Yesus yang memegang tangan kami dan memberi keberanian kepada kami. Kami juga belajar melalui Esther Tuhan. Tuhan sanggup memakai siapapun untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu pimpin kami supaya kami menjadi orang yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you Kak Den. Aku siap untuk melaksanakan pertandingan di depan bersama dengan teman-teman tim di sekolah. Dan terima kasih Kak Denny selama ini sudah mengajari aku dan melatih kami bermain basket. Oke Kak Den, terima kasih ya.
Yesus